Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu di kelas Gizi Kulinari. Hari ini adalah pertemuan dari materi ke-12 ya, mengenai teknik dan seni pengolahan buah-buahan. Ya, ini adalah mata outline ya, pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu pertama kita akan berkenalan dengan pengertian, kemudian nanti juga kita akan berkenalan dengan jenis dari buah-buahan, kemudian cara pemilihan dan penyimpanannya yang baik seperti apa, selanjutnya yang terakhir yaitu persiapan dasar. Ya, baik, sekarang kita beranjak ke pengertian ya. Jadi buah itu adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Nah, ini adalah beberapa fakta mengenai buah. Ya, yang pertama, buah itu biasanya membungkus dan melindungi biji. Ini kan ada kata apa ya, highlightnya itu biasanya. Jadi ini juga bisa diartikan tidak semua buah membungkus dan melindungi biji. Ada yang tahu apa contohnya? Ya, betul. Contohnya adalah jambu mete ya. Jambu mete justru bijinya berada di luar, tidak berada di dalam buah. Namun secara umum, biji itu ada di dalam buah ya. Kemudian buah itu merupakan pembentuk dari basa, sifat basa ya. Selanjutnya kandungan protein dan lemak pada buah itu sangat kecil, sehingga di satu sisi buah itu ada kekurangan ya, protein dan lemaknya sangat kecil. Tetapi di satu sisi dia juga memiliki keunggulan. Jadi walaupun protein dan lemaknya kecil, dia memiliki kandungan air dan serat yang lebih besar daripada lauk ya. Lauk itu yang memiliki kandungan protein dan lemak tinggi, tetapi buah walaupun rendah dia memiliki kandungan gizi lain yang besar, contohnya serat dan air. Dan serat dan air ini berfungsi untuk membersihkan kotoran dari usus besar. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau seseorang sembelit dia akan disarankan untuk mengonsumsi buah gitu, dan buah yang sangat aman untuk dikonsumsi oleh orang yang memiliki masalah di pencernaan adalah pepaya gitu. Jadi kalau kalian memiliki masalah di pencernaan, misalnya ada apa sembelit ya atau konstipasi, jadi bisa makan pepaya sehingga bisa lancar ya. Nah, buah ini bisa disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, buah segar. Jadi artinya adalah buah itu dimakan begitu saja tanpa pengolahan yang rumit ya. Misalnya dikupas saja kulitnya, kemudian isi dimakan, atau dikupas kulitnya dipotong-potong gitu. Jadi dalam keadaan segar kita langsung konsumsi. Namun ada juga buah-buahan yang selain dimakan langsung enak, atau ada juga buah-buahan yang kalau dimakan langsung itu kurang enak. Jadi bisa dibuat menjadi minuman agar lebih nikmat dinikmatinya gitu. Contohnya yaitu buah-buahan yang asam, misalnya lemon ya, atau buah-buahan yang rasanya hambar. Jadi bisa kita olah menjadi minuman agar memiliki daya tarik tersendiri dari buah-buahan itu. Kemudian sebagai makanan selingan, contohnya yaitu ada rujak, yaitu seperti pada gambar. Selain rujak juga ada salad misalnya, salad kemudian asinan gitu. Jadi itu mereka itu menggunakan buah. Ya, baik. Ini adalah jenis buah-buahan. Jadi kita masuk langsung ke jenis buah-buahan ya. Yang pertama kita akan kenalan dengan alpukat.
Jadi alpukat itu asalnya dari Amerika Tengah dan Meksiko. Jadi dia bukan asli dari Indonesia. Kemudian dari negara tersebut alpukat ini menyebar di seluruh dunia. Jadi karena memang karakteristiknya apa ya, mudah untuk ditanam di berbagai jenis apa ya, iklim, jadi dia bisa bahkan juga tumbuh subur ya di Indonesia. Jadi Indonesia juga menjadi salah satu penghasil alpukat. Alpukat ini secara karakteristik buahnya, dia memiliki kulit yang lembut, berwarna hijau tua hingga ungu kecoklatan. Biasanya buah alpukat yang sudah matang, dia akan berubah warna dari hijau tua menjadi ungu tua. Gitu. Namun tidak semua alpukat ya. Ada juga alpukat yang ketika dia matang, dia tetap berwarna hijau. Nah, alpukat ini dia merupakan salah satu buah yang tidak bisa matang di pohon. Jadi dia biasanya memang sudah umum ya dipetik dalam keadaan keras, masih keras. Kemudian nanti diperam sehingga nanti bisa ketika diperam dia akan bisa matang gitu ya. Kemudian daging buahnya ini berwarna hijau muda di bagian pinggir. Jadi di pinggirannya kita bisa lihat nih ya, di pinggir itu maksudnya di bagian yang dekat dengan kulit, dia berwarna hijau muda. Dan di semakin ke tengah dia akan berwarna kuning, kuning terang ya. Dan ini yang terpampang di depan kita adalah buah alpukat mentega. Jadi dia alpukat mentega itu terkenal dengan dagingnya yang tebal, kemudian cantik, warnanya kuning kuning apa ya, kuning cerah ya. Dan rasanya kalau kita makan langsung pun sudah enak. Jadi ada plain ya, sedikit agak ada manis-manisnya gitu. Jadi alpukat mentega itulah sebabnya dia diburu oleh pecinta alpukat gitu. Jadi kalau namanya alpukat mentega pasti banyak peminatnya karena memang rasanya yang enak, bijinya yang kecil, kemudian dagingnya tebal, jadi pembeli pun tidak merasa apa ya sayang gitu. Misal, kan kadang suka ada jenis alpukat yang dagingnya itu tipis tapi bijinya besar ya. Jadi kita beli beli itu kan dikiloin ya. Jadi kita membeli sebagian besar beratnya itu dari biji, bukan daging yang kita makan. Kemudian alpukat ini dilihat dari kandungan, dia memiliki kandungan lemak yang baik, vitamin A dan B. Jadi alpukat juga biasa digunakan oleh orang yang sedang sedang diet ya. Jadi dia sumber lemak yang baik yang bagus untuk dikonsumsi. Bahkan untuk MPASI pun alpukat sangat bagus. Alpukat ini untuk alpukat mentega itu bisa dimakan langsung, dikupas kulitnya. Jadi kalau alpukat yang sudah matang bagus itu bisa dikupas ya. Jadi tidak perlu dikerok, jadi dikupas kayak kita kupas apa ya, kupas pisang gitu ya. Kemudian alpukat juga secara umum bisa dibuat menjadi jus atau campuran dari minuman. Contohnya yaitu misalnya es teler, es oyen, es campur ya itu biasanya menggunakan alpukat yang dipotong-potong. Atau juga seperti es doger ya, es doger juga ada campuran alpukatnya. Kemudian buah yang kedua yaitu adalah belimbing. Belimbing ini adalah tumbuhan dari khas Asia Tenggara. Jadi umumnya memang ditemukan di Asia Tenggara. Kalau di Indonesia, belimbing itu terkenal dihasilkan di Depok ya. Rasanya ini menyejukkan, manis dan sedikit asam. Kalau belimbing yang terkenal itu namanya belimbing Dewi. Ada juga, belimbing Dewi itu karakteristiknya dia cenderung besar ya. Buahnya besar, kemudian rasanya asam manis. Ada juga belimbing madu, dia bentuknya lebih kecil dari belimbing Dewi ya, namun dia rasanya lebih manis. Kemudian dia mengandung vitamin C, dia tetap segar hingga 5 hari jika disimpan dalam lemari es. Pengolahan belimbing ini umumnya bisa dimakan langsung ya.
dimasukkan ke dalam rujak ya atau dibuat jus. Dan belimbing ini sangat bagus untuk mereka yang memiliki hipertensi, jadi bisa menurunkan tekanan darah. Selain itu, belimbing juga memiliki banyak kandungan air, gitu. Jadi enak dikonsumsi dalam cuaca panas, ya. Jadi apalagi kalau belimbingnya manis, jadi lebih enak ya. Kemudian buah yang berikutnya yaitu cempedak. Jadi cempedak ini dia masih satu keluarga dengan nangka ya. Namun ada perbedaan. Cempedak ini dia buahnya itu dalamnya ya lebih kecil daripada nangka, bentuknya lebih bulat dan rasanya lebih harum. Kemudian lebih lembek ya, teksturnya itu lebih lembek daripada nangka. Kalau nangka itu kan cenderung garing ya. Namun kalau cempedak itu cenderung lembut gitu ya. Rasanya manis dan legit ya. Jadi dia tidak ada rasa asam sama sekali, manis dan legit. Dan baunya itu harum sekali. Dilihat dari segi pengolahan, cempedak itu bisa dimakan langsung. Bisa juga digoreng dalam balutan terigu. Sekarang juga cempedak ini lebih dikembangkan lagi menjadi bolu, ada juga ya. Bolu cempedak, kemudian kue kue lapis ya, kue lapis cempedak juga ada, atau puding ya. Jadi sekarang itu dunia kulineri sudah lebih bervariasi dan kreatif, sehingga jika dulu cempedak hanya dikonsumsi begitu saja atau digoreng, sekarang sudah lebih macam-macam olahannya. Kemudian buah berikutnya yaitu jeruk. Jeruk ini memiliki banyak jenis ya. Jadi ada jeruk Medan, jeruk Bali, jeruk Pontianak, jeruk nipis. Beberapa jenis jeruk itu dinamakan sesuai dengan tempat penghasilnya. Seperti Medan ya asalnya dari Medan, jeruk Bali dari Bali, Pontianak pun dari Pontianak. Untuk jeruk yang umum dikonsumsi itu adalah jeruk Medan, karena dia rasanya manis dan ukurannya sedang untuk dikonsumsi secara langsung dan enak ya, dibandingkan dengan jeruk Bali. Jeruk Bali itu sekarang, kalau dulu itu jeruk Bali rasanya memang cenderung untuk asam manis. Namun sekarang sudah ada jeruk Bali madu, ya jadi lebih enak rasanya manis. Namun kalau jeruk Bali masih kalah populer dibandingkan dengan jeruk Medan ya. Karena jeruk Medan itu kan lebih praktis untuk dikonsumsi gitu. Sementara jeruk Bali itu bentuknya besar, kemudian kalau mengonsumsinya kulitnya tebal gitu. Jadi membutuhkan usaha yang lebih besar untuk bisa menikmati jeruk Bali. Untuk jeruk secara umum ini rasanya bermacam-macam, mulai dari asam hingga manis. Oh ya, ada juga jeruk baby ya, jeruk baby. Biasanya kalau di supermarket itu namanya jeruk baby Pacitan, asalnya di Pacitan. Dia rasanya tuh manis paripurna, jadi karena manis paripurna, maksudnya manisnya itu tanpa ada ada rasa asam, sehingga biasa digunakan sebagai MPASI gitu. Jadi dibandingkan dengan jeruk Medan, ada lagi jeruk yang manis, pasti manis walaupun kulitnya berwarna hijau, yaitu jeruk baby Pacitan. Namun memang jeruk baby Pacitan ini kulitnya tebal, jadi untuk menikmatinya kita perlu memotong-motong dengan pisau gitu. Jadi tidak semudah mengupas kulitnya, tidak semudah kalau kita mengupas kulit jeruk Medan. Jeruk ini merupakan salah satu sumber vitamin C. Pengolahannya bisa dimakan langsung, diperas, hingga menjadi campuran masakan. Misalnya jeruk nipis, jeruk limau, itu biasa dimasukkan ke dalam masakan. Kemudian untuk jeruk Bali, yaitu biasa dimasukkan ke dalam asinan, ya contoh atau rujak ya.
Rujak Aceh atau rujak serut biasanya diisi dengan salah satu komponennya adalah jeruk bali. Kemudian buah berikutnya yaitu jambu air. Jambu air ini dia asli dari Asia Tenggara. Dia 80% kandungannya adalah air, kemudian ada vitamin A, B1, B2, dan sedikit vitamin C. Untuk jambu air ini dimakan langsung ya, atau sebagai rujak atau asinan. Jarang digunakan menjadi jus ya. Mungkin kalau kalian nanti ada ide ya dalam praktikum buah, bisa mencoba jus jambu air juga boleh ya. Namun memang ada satu alasan kenapa jambu air itu jarang digunakan sebagai jus, karena dia tidak memiliki rasa yang khas gitu. Misalnya seperti kalau mangga itu kan juga dibuat menjadi jus ya, karena dia memiliki rasa yang khas sehingga lebih enak. Sementara untuk jambu air dia tidak memiliki aroma yang khas ya. Itu adalah hal yang wajar karena 80% komponennya adalah air. Kemudian ada mangga. Mangga ini mengandung vitamin A, C, kalsium, vitamin B1, B2, fosfor, zat besi, glukosa, dan fruktosa. Mangga ini ada macam-macam juga. Ada mangga Indramayu, mangga harum manis, mangga alpukat, kemudian mangga gedong gincu, mangga apel, mangga apa lagi? Mangga Indramayu, mangga Budi Raja, dan lain sebagainya. Oh ya, juga ada mana lagi ya. Ada mangga Thailand, wah banyak sekali ya. Pengolahan mangga ini bisa dimakan langsung sebagai buah segar, biasanya untuk mangga yang rasanya manis. Kemudian rujak serut, rujak buah, dan jus. Itu adalah pengolahan dari mangga. Ya, kemudian berikutnya yaitu ada duku. Duku ini sejatinya ya dia ada di seluruh Indonesia. Dia buah asli Indonesia ya. Namun yang berkualitas bagus itu terkenal dari Palembang. Duku ini musiman juga ya, jadi dia tidak ada di sepanjang tahun. Jadi dia musiman adanya. Kemudian duku ini mengandung vitamin B1, B2, dan sedikit vitamin C. Pengolahan duku ini bisa dimakan langsung sebagai buah segar, kemudian ada juga yang mengawetkannya dalam bentuk sirup. Namun sebagian besar masyarakat itu mengonsumsi duku dalam keadaan segar. Jadi dimakan begitu saja. Kemudian ada manggis. Manggis itu berasal dari Indonesia, asli dari Indonesia. Daging buahnya ini berwarna putih dengan biji di tengahnya. Manggis ini mengandung vitamin B1, C, fosfor, dan zat besi. Kulit manggis mengandung antioksidan, ya, jadi sudah digunakan sebagai antioksidan, pencegah kanker, ya. Kemudian ada fakta menarik juga, manggis itu kita bisa menebak isinya ada berapa dari apa ya, ada bagian yang ada bukan di pangkal tapi di bagian bawah manggis itu ada seperti apa ya, ada seperti sesuatu yang mumbul ya, jadi kita bisa menghitung ada berapa celah di situ, maka isinya akan sesuai. Pengolahan manggis ini bisa dimakan langsung sebagai buah segar, sebagai minuman dengan cara dijus dan dibuat sirup. Kulit manggis pun bisa dimakan ya. Jadi kulit yang bagian dalamnya yang berwarna pink itu ya, berwarna pink keunguan itu bisa dimakan secara langsung. Kemudian dimakan bersama buah. Jadi sayang ya, namun ini jarang. Tidak banyak orang yang tahu kalau ternyata kulit manggis itu bisa dimakan secara langsung, yaitu bagian yang pinknya itu. Kemudian berikutnya ada pepaya. Pepaya ini berasal dari Amerika Tengah dan dia berbuah sepanjang tahun tanpa ada musim.
Buah pepaya ini mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B5, B9, C, K, kalsium, zat besi, kalium, dan lain-lain. Dan ya ini juga buah pepaya kandungan gizinya sangat banyak ya. Dia sangat baik untuk ibu hamil karena dia mengandung vitamin B ya. Buah pepaya ini bisa dimakan langsung sebagai buah segar dan juga sebagai minuman dengan cara di jus. Pepaya yang setengah matang itu bisa dimakan langsung dengan bumbu rujak. Kemudian pepaya yang masih mentah itu biasa digunakan sebagai sayur ya. Biasanya sayur sayur lontong sayur ya, temannya lontong gitu. Kemudian berikutnya ada rambutan. Rambutan ini asli dari Asia Tenggara. Dia mengandung vitamin A dan C. Rambutan biasanya kalau disimpan di udara terbuka dia bisa awet 1-2 hari. Setelahnya bagian dalam rambutan masih tetap dimakan, namun kulitnya itu sudah layu, jadi sudah tidak menarik lagi. Pengolahan rambutan bisa dimakan langsung sebagai buah segar dan juga bisa diolah menjadi asinan. Kemudian berikutnya ada durian. Durian ini berasal dari Asia Tenggara, jadi tidak hanya di Indonesia ya. Durian juga memiliki aroma yang sangat khas ketika matang. Jadi karena sangat khas, jadi tidak semua orang menyukai aromanya gitu. Bahkan kalau kita lihat kucing ya, kucing kalau dikasih durian ya, itu menyangkanya dia adalah kotoran gitu. Jadi kalau kasih buah dia seperti kayak muntah gitu ya. Namun bagi yang suka durian ini aromanya sangat enak gitu. Durian itu mengandung tinggi karbohidrat ya. Jadi tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dia juga mengandung serat, protein, lemak, vitamin A, C, magnesium, fosfor, dan mineral lainnya. Oh ya, karena dia mengandung lemak, protein, karbohidrat, tinggi karbohidrat ya. Jadi durian juga tidak disarankan untuk mereka yang sedang menjalani pola makan diet ya, gitu. Durian yang sangat matang secara alami mengandung alkohol ya, sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan mabuk berupa muntah-muntah. Karena dia mengandung alkohol, namun bagaimana ya hukum mengonsumsi durian? Nanti kita akan bahas di menjelang akhir slide ini akan dibahas mengenai durian juga ya. Pengolahan durian bisa dimakan langsung sebagai buah segar dan bisa diolah menjadi campuran kuah kolak, kinca, kue tart, es krim, tempoyak, dodol. Banyak sekali ya olahannya. Biji durian pun bisa bisa diolah menjadi keripik atau digoreng. Ya, ini durian ya. Jadi masih berlanjut duriannya. Jadi tadi seperti dikatakan kalau durian yang sudah kematangan itu dia akan ada pahit-pahitnya dan itu berarti mengandung alkohol ya. Namun bagaimana mengonsumsinya dalam Islam? Jadi ini menurut MUI ya, sejatinya semua mazruat, tumbuh-tumbuhan atau produk nabati itu halal ya, sejatinya. Kecuali kalau mengandung khobais atau keburukan atau bahaya. Dan ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang bunyinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi segala mereka yang buruk. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau durian itu untuk misalnya orang yang memiliki penyakit tertentu tidak boleh mengonsumsi durian, berarti tidak dianjurkan untuk mengonsumsi durian. Gitu. Jadi tapi selama seseorang itu oke-oke aja, tidak ada masalah kesehatan dan boleh makan durian ya, boleh gitu.
Ya, misalnya ada kasus orang makan durian sampai mabuk. Jadi, itu dapat dipahami sebagai perbuatan yang berlebihan dan melampaui batas. Itu tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 31, dan makan, minumlah, serta janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, sama juga nih orang yang tidak fit, sehingga misalnya tekanan, memiliki hipertensi jantung ya, itu jika dilarang untuk mengonsumsi durian, maka jangan mengonsumsi durian. Nah, kemudian bagaimana status kehalalan dari durian? Kan tadi disebutkan bahwa durian itu mengandung alkohol ya. Di dalam Al-Quran maupun hadis, jadi yang disebut dengan khamr dan itu diharamkan secara tegas, itu adalah minuman. Sedangkan buah durian itu bukan minuman. Jadi dengan mengonsumsi atau makan apapun, kalau bukan minuman, meskipun mengandung alkohol, dan dia bukan bukan hasil fermentasi atau hasil sampingan dari produk ya. Jadi itu adalah alami. Ya, adalah alami dari sananya, dia pada dasarnya adalah halal gitu ya. Jadi tetap boleh mengonsumsi durian selama itu baik untuk kesehatannya gitu ya. Dan ini bisa dicek ya di sini ya, ada sumbernya mengenai hukum makan durian. Kemudian berikutnya ada salak. Salak itu berasal dari Indonesia, rasanya bervariasi, ada yang sepat, asam, dan manis, tergantung dari jenisnya. Untuk salak yang rasanya cenderung manis, itu biasanya namanya salak pondoh, dia berasal dari Yogyakarta. Ada salak lain yang cenderung rasa asam dan sepat, itu namanya salak Bali ya. Biasanya salak Bali ya yang berwarna rasanya agak asam dan sepat. Walaupun sekarang seiring dengan berjalannya waktu ada seperti perkawinan silang gitu ya. Jadi bisa dihasilkan salak yang rasanya memang manis gitu. Salak ini mengandung vitamin C, B2, zat besi, kalsium, dan fosfor. Pengolahan salak bisa dimakan langsung sebagai buah segar, dan dia juga bisa diolah menjadi asinan, keripik, manisan, juga diawetkan dalam kaleng. Jadi salak dalam kaleng ya. Selanjutnya ada pisang. Pisang ini berasal dari Asia Tenggara. Pisang mengandung kalium, kalsium, vitamin C, B kompleks, dan vitamin A. Pengolahan pisang ini umumnya sih dimakan secara langsung ya, tapi untuk jenis tertentu. Contohnya pisang Ambon, pisang Barangan, pisang Raja Serai juga enak. Pisang emas dimakan secara langsung. Namun ada yang diolah lebih lanjut lagi ya. Kalau smoothies itu biasanya pakai pisang Ambon. Kemudian untuk kolak, kemudian yang digoreng itu biasanya menggunakan pisang uli, pisang nangka, atau pisang tanduk ya. Atau dibakar. Kemudian jika pisangnya masih muda, dia belum matang, dia juga bisa diolah menjadi keripik pisang. Jadi pisang itu salah satu tumbuhan yang berfungsi semua bagian tumbuhannya. Jantung pisangnya bisa dijadikan masakan, kemudian pisang yang masih muda jadi keripik, kemudian pisang yang sudah matang jadi makan buahnya, kemudian daunnya untuk membungkus makanan, batangnya pun bisa sekarang itu sudah digunakan menjadi salah satu sumber pembuat tekstil ya, tekstil dari batang pisang. Batang pisang pun dan di bawahnya ada bonggol. Jadi kalau kita mencabut pisang sampai akar bawahnya itu ada bonggol pisang. Nah, bonggol pisang ini bisa digunakan bisa diolah menjadi keripik. Dan ini sudah dilakukan oleh masyarakat Klaten ya dulu.
ada wilayah binaan, waktu saya masih di NGO, ada wilayah binaan di Klaten itu mengolah bonggol pisang menjadi keripik dan memiliki nilai jual yang bagus ya, gitu. Kemudian ya itu adalah tentang pisang ya. Jadi pisang itu memiliki banyak manfaat dari bagian-bagian tubuhnya. Kemudian berikutnya ada nanas. Nanas ini mengandung vitamin C dan mineral lain sebagai antioksidan. Kandungan serat dalam nanas dapat melancarkan sistem pencernaan. Nanas juga dia memiliki sifat memecah ikatan protein di daging sehingga dia bisa mengempukkan daging. Gitu. Jadi kalau dilumurin nanas dia akan menjadi empuk ya. Nanas bisa disimpan selama 2-3 hari setelah dikupas di dalam kulkas. Namun kalau kita menyimpan nanas dalam keadaan utuh, lengkap dengan daunnya itu ya, itu bisa lama sekali ya. Mungkin bisa mencapai seminggu masih kuat ya. Pengolahan nanas bisa dimakan langsung sebagai buah segar, bisa diolah menjadi asinan, rujak, jus, selai, juga sirup. Kemudian ada apel. Apel memiliki kandungan serat yang tinggi, dia juga antioksidan dan dia rendah gula. Jadi apel itu juga itulah sebabnya dikonsumsi oleh mereka yang sedang diet untuk menurunkan badan. Apel ini bisa dimakan langsung, kemudian bisa diolah menjadi asinan, rujak, jus, sirup, salad, isian cake, pie apple ya, dan pastry. Kemudian keripik juga di Malang biasanya apel itu dijadikan keripik apel. Kemudian berikutnya ada melon. Melon ini berasal dari Persia. Dia memiliki aroma yang khas. Melon mengandung vitamin C. Biasanya dimakan secara langsung, bisa juga di jus atau jadikan es buah ya. Atau jadi es kuut melon juga enak. Kemudian ada nangka. Nangka tadi yang kita sudah kenalan dengan cempedak, dia masih saudara. Nangka mengandung kalsium, fosfor, zat besi, sodium, vitamin A dan C. Pengolahan nangka bisa dimakan langsung sebagai buah segar, dicampur dalam es, seperti es campur ya, es oyen, es teler ya. Juga bisa diolah menjadi keripik nangka, selai nangka dan dodol nangka. Kemudian ada semangka. Semangka ini asalnya dari daerah subtropis di Afrika. Semangka mengandung vitamin A, B12, dan C. Pengolahan semangka itu umumnya sih dimakan secara langsung ya, atau diolah menjadi jus semangka. Nah, ada yang menarik nih ya dari jus semangka. Jadi, kalau kita mau bikin jus semangka itu tidak memerlukan tambahan air dan gula. Jadi kita bisa membuat jus semangka dengan semangka di blender begitu saja gitu. Karena semangka sudah mengandung tinggi air dan dia rasanya manis. Jadi kalau mau bikin jus semangka langsung saja di blender. Kemudian biji semangka pun bisa tetap diolah ya menjadi kuaci. Baik, berikutnya kita masuk ke bagaimana cara pemilihan dan penyimpanan dari buah. Jadi cara pemilihan buah itu diantaranya pertama baunya harum khas buah. Misalnya durian, kalau yang sudah matang berarti dia akan aromanya wangi. Ya, kemudian mangga Indramayu, mangga harum manis pun memiliki aroma khas yang berbeda walaupun mereka sama-sama mangga. Kemudian tidak mentah berarti pilih yang matang. Tidak memar, ya tidak memar itu berarti kalau memar itu berarti dia bekas jatuh ya. Jadi nanti dalamnya akan menjadi apa ya, kematangan gitu atau istilahnya bonyok gitu ya. Kemudian tidak berjamur. Dan buah yang berat biasanya mengandung lebih banyak cairan dan lebih enak rasanya. Kemudian buah yang terlalu matang biasanya berbau agak busuk. Seringkali ada bercak kecoklatan serta lembek dan rasa itu tentunya sudah tidak enak.
Kemudian ini ada cara penyimpanan buah, yaitu kita menyimpannya di dalam wadah. Terlebih dahulu cuci wadah dengan air panas dan sabun. Buah yang matang harus segera dimasukkan dalam lemari es. Kemudian masukkan buah dalam plastik yang telah dilubangi. Buah pir, apel, dan beri akan busuk jika dibiarkan saling bersinggungan. Jadi mereka tidak boleh dimasukkan dalam satu wadah ya, karena bisa akan busuk. Baik, berikutnya kita akan berkenalan dengan efek browning pada buah. Jadi efek browning itu sesuai dengan namanya, brown ya, coklat, yaitu ada efek yang terjadi sesaat setelah buah dipotong. Tapi untuk buah tertentu saja. Karena dan itu brownie itu menjadi berwarna kecoklatan. Karena ada proses yang bernama oksidasi. Jadi dia bersinggungan dengan oksigen hingga terjadi oksidasi sehingga berwarna coklat. Namun hal ini browning pada buah ini dapat dicegah dengan cara yang pertama, gosok buah dengan air jeruk atau lemon atau jeruk nipis or whatever ya yang mengandung vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C itu adalah antioksidan. Dia bisa mencegah terjadinya oksidasi. Gitu. Jadi kalau kamu misalnya makan apel mau awet, cantik, warna tidak ada kecoklatan, bisa merendam apel yang telah dipotong-potong itu ke dalam air jeruk ya atau air lemon atau air vitamin C yang mengandung vitamin C agar dia tetap cantik warnanya, tidak terjadi efek browning. Kemudian rendam buah dengan cairan asam. Kemudian merebus potongan buah dalam sirup gula segera setelah dipotong. Namun ini hanya untuk buah tertentu saja ya, tidak semua buah enak direbus ya. Kemudian selalu gunakan pisau dari bahan stainless steel dan buah dipotong atau dikupas sesaat sebelum digunakan agar dia tidak menunggu lama untuk dimakan ya, sehingga kita tetap sehingga efek browning belum terjadi, sudah dikonsumsi. Kemudian berikutnya setelah kita memilih dan menyimpan adalah pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan mikroorganisme maupun pestisida yang menempel. Ya, cucilah buah di bawah air yang mengalir. Kemudian selain itu, sebelum kita mencuci di bawah air yang mengalir, ada baiknya kita merendam buah sebelum dipotong ya, dengan air garam. Agar kalau misalnya ada kotoran atau ada bakteri-bakteri, kuman-kuman ya, kuman-kuman kecil yang tidak tampak dengan mata langsung itu bisa mati ya. Jadi kita tidak tercemar oleh mikroorganisme. Buah yang tumbuh di dalam tanah seperti bit ya perlu dilakukan perendaman sebelum menggosoknya di bawah air mengalir. Direndamnya dengan air biasa ya untuk yang berbentuk bit, ubi ya, ubi, singkong, ada ubi, itu umbi-umbian ya. Kalau bit itu buah ya, berbuah ya. Itu direndam dulu agar tanah-tanahnya itu menjadi lunak sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Selanjutnya pengupasan. Pengupasan dilakukan untuk beberapa buah tertentu seperti nanas, mangga, dan jeruk. Pemotongan, ya setelah dikupas, kemudian dipotong. Jadi potong itu disesuaikan dengan karakteristik buah, seperti motong melon itu dengan bentuk bulat kecil, mangga bentuk kotak, dan nanas bentuk segitiga. Namun untuk pemotongan itu tidak ada aturan khusus harus bagaimana ya, sesuai dengan selera saja, jadi tidak ada aturan khusus. Kemudian ini adalah contoh dari pengolahan buah. Ada es campur, jus belimbing, smoothies, salad buah. Kemudian ada es podeng, jus alpukat, puding mangga cream cheese, sop buah. Sop buah yang kanan itu menggunakan es krim, yang kiri itu menggunakan air sirup ya.
dan susu kental manis. Dan kental manis, bukan susu kental manis, kental manis. Kemudian gobet atau rujak serut, rujak buah, mango sago, ya tadi contoh pengolahan buah ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Ini ada tugas ya. Tidak sulit tugasnya, jadi buatlah resume dari tayangan YouTube yang memberikan informasi tentang buah. Kamu buat maksimal 1 halaman. Tidak usah banyak-banyak, maksimal banget 1 halaman. Kurang dari 1 halaman, misalnya setengah halaman itu boleh. Kumpulkan dalam bentuk PDF di folder assignment. Foldernya sudah ada, silakan dikumpulkan. Maksimal 27 Juni jam 23.59. Jadi apapun tentang buah, mau disorot tentang garnish yang terbuat dari buah, atau mau membuat resume dari dari jenis buah-buahan, dari pengolahan cara membuat olahan buah, itu juga boleh. Apapun tentang buah, informasi tentang buah, kalian silakan pilih satu untuk diresum ya. Resumnya diketik ya, dan kerjakan sendiri-sendiri. Tentunya jika dikerjakan sendiri maka tidak akan ada yang sama. Jadi saya sangat menghargai untuk tidak melakukan plagiarisme. Saya menghimbau ya untuk tidak melakukan plagiarisme, tidak mencontek, ya karena itu perbuatan yang ada sanksinya ya. Oke, baik, sekian penjelasan mengenai teknik dan seni pengolahan buah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.